Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk kelas 9 kita akan belajar bab kedua mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa dibaca ya. Kemudian yang akan kita bahas itu 3 subbab. Kita coba ke subbab pertama, isi dan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena di sini yang akan kita bahas adalah alinea pembukaannya, otomatis kita tidak akan membahas mengenai pasal-pasalnya terlebih dahulu, melainkan rangkuman dari seluruh isi Undang-Undang Dasar tersebut, yaitu dalam bentuk pembukaannya. Untuk makna alinea pertama, dinyatakan bahwa setiap bangsa mempunyai hak mutlak untuk merdeka. Ini tercermin dalam alinea pertama, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Hak itu apa? Hak itu adalah sesuatu yang melekat pada diri sendiri. Kemudian yang kedua, alinea kedua memiliki isi dan makna adalah perlu upaya untuk memerdekakan terlebih dahulu bangsa Indonesia dari penjajahan, baru menentukan nasib bangsa dan negara. Ini tercermin dalam kalimat dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Ini artinya belum merdeka, namun kemerdekaan itu sudah sangat dekat, tapi harus kita upayakan dulu, baru kita bisa menentukan nasib bangsa ke depannya. Untuk alinea ketiga, bangsa Indonesia meyakini bahwa tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia bukan semata-mata hasil usaha manusia semata, melainkan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini kalimat dari alinea ketiganya juga kan udah langsung tercermin ya, yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Nah, ini artinya kemerdekaan yang kita peroleh tidak hanya dari perjuangan bangsa kita sendiri, tapi kita meyakini bahwa adanya Tuhan yang memberikan karunia untuk merdeka. Untuk alinea terakhir, karena dari tadi kita membahas tentang kemerdekaan-kemerdekaannya, nah ini baru kita bahas mengenai bentuk negara yang kita pilih, yaitu kesatuan dengan kedaulatan di tangan rakyat dan dijalankan sesuai Pancasila. Selanjutnya, makna pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk pokok pikiran pertama, negara dalam melaksanakan kewajiban didasarkan pada asas persatuan. Perlu kita garis bawahi, makna pokok pikiran di sini bukan berdasarkan alinea, melainkan inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Pokok pikiran kedua, manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran ketiga, sistem demokrasi menjadi bagian dari pelaksanaan kekuasaan sistem pemerintahan Indonesia dengan berdasarkan pada sistem perwakilan. Dan yang terakhir, Undang-Undang Dasar mewajibkan pemerintah memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Jadi artinya, keempat pokok pikiran ini merupakan rangkuman dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Subbab yang kedua, pentingnya pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini saling keterkaitan antara pokok pikiran pertama, 2, 3, dan 4 ke sila-sila yang ada dalam Pancasila. Nah, yang pertama, pokok pikiran pertama menjabarkan sila ketiga, di mana pemerintah wajib melindungi masyarakat secara adil. Untuk pokok pikiran kedua, menjabarkan sila kelima, adanya persamaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk pokok pikiran ketiga, menjabarkan sila keempat, yaitu rakyat sebagai pemegang kekuasaan dalam negara. Nah, selanjutnya, pokok pikiran keempat menjabarkan sila pertama dan kedua, di mana Indonesia mengakui dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berlaku adil dalam setiap manusia.
Kemudian ada kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai hukum tertinggi negara. Mengapa dikatakan sebagai hukum tertinggi? Karena pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi tertinggi di Indonesia setelah Pancasila. Tercantumnya Pancasila dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar membawa konsekuensi bagi peraturan hukum yang terletak di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pokok kaidah negara yang fundamental. Fundamental itu sangat dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai pokok kaidah negara yang fundamental atau disebut Start Fundamental Norm atau norma negara yang sangat dasar. Yang ketiga, naskah proklamasi yang terperinci menunjukkan adanya hubungan proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki keterkaitan dengan beberapa aspek ketatanegaraan Indonesia seperti proklamasi, Pancasila, dan batang tubuh. Keterkaitan yang dimaksud adalah dalam proklamasi kemerdekaan kita menyatakan merdeka, Indonesia menyatakan merdeka secara utuh dan dipertegas dengan adanya Pancasila. Kemudian dijabarkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang terakhir, mewujudkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang namanya prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme berarti memiliki sikap nasionalis, sangat cinta terhadap Indonesia. Kemudian prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Nah, kemudian ada prinsip wawasan Nusantara. Prinsip wawasan Nusantara di sini maksudnya prinsip sebagaimana kita tahu atau seberapa tahu kita tentang Indonesia. Yang keempat, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, di sini kita kan ada demokrasi. Tapi apakah demokrasi kita itu bertanggung jawab atau tidak? Nah, ini adalah prinsip-prinsipnya. Kemudian prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Nah, ada prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan, berarti di sini prinsip yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah prinsip bagaimana hidup untuk kedepannya mewujudkan cita-cita Indonesia, yaitu kita sebagai warga negara yang baik harus menciptakan lingkungan negara yang baik, tidak menciptakan suasana kegaduhan, tidak menciptakan perang antar sesama atau bahkan perang antar warga seperti itu. Ada beberapa keadilan di Indonesia. Yang pertama distributif, yang kedua keadilan legal, dan yang ketiga komutatif. Nah, Ibu minta kalian untuk nanti mengisi apa yang dimaksud dengan keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komutatif ini nanti di Google Classroom. Kemudian ada kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat di sini artinya penyelesaian masalah di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara harus dilakukan secara musyawarah mufakat. Arti dari musyawarah mufakat itu apa? Musyawarah itu mencari hasil atau diskusi dari suatu masalah secara mufakat. Mufakat itu adalah adanya kesepakatan. Jadi tidak misalnya dalam suatu rapat, pemimpin rapat menyatakan seperti ini, kemudian kalian sepakati, tapi ada satu orang, dua orang yang tidak setuju, berarti itu tidak mufakat. Mufakat yang dimaksud di sini adalah diskusi sampai hasil penyelesaian itu dirasa sudah sangat adil untuk semuanya. Kemudian ketuhanan menurut dasar kemanusiaan. Artinya bahwa segala aspek penyelenggaraan hidup berbangsa harus sesuai nilai-nilai Pancasila yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa.
bagaimana kita hidup dengan cara memanusiakan manusia lain. Nah, di sini ketuhanan menurut dasar manusia. Sampai di